Coba kita lihat dulu Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Dikatakan demikian, Efesus 2 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ibu bapak terkasih dalam Tuhan, ayat inilah yang memberikan konfirmasi penegasan bahwa keselamatan kita miliki bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena usaha kita, bukan karena perjuangan kita, bukan karena kehebatan kita. Kita diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus sebagai Lord, Kurios, Tuhan, pemimpin, Raja, penguasa, Gusti, junjungan dalam hidup kita. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik kalimat ini. Yang pertama, aku pasti selamat. Yang kedua, aku pasti berubah. Yang ketiga, aku pasti berbuah. Saya ulangi kembali. Moto kita, prinsip kita dari penggalian eksplorasi akan firman. Yang pertama, aku pasti selamat. Kita selamat berarti Allah bekerja untuk kita. Itu bukan andil kita. Tapi karena kasih karunia-Nya, Roh Kudus menginsapkan, menyadarkan kita akan dosa. Dosa apa? Dosa karena tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Akhirnya karena Roh Kudus bekerja mencelikkan mata hati, mata rohani kita, maka kita terbuka percaya menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Allah bekerja untuk kita. Tidak ada andil kita. Tetapi jangan lupa, setelah saudara dan saya sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, secara status kita sudah menjadi orang-orang kudus. Ini terbukti. Surat yang ditujukan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Kepada orang-orang Korintus, orang-orang kudus. Perhatikan, mereka disebut orang-orang kudus. Padahal kalau kita baca nanti kitab Korintus secara keseluruhan, baik 1 Korintus, 2 Korintus, banyak sekali masalah, banyak sekali percekcokan, banyak sekali blok-blok, banyak sekali kehidupan duniawi yang terjadi di jemaat Korintus. Tapi mereka disebut orang-orang kudus. Artinya, semenjak saudara dan saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka status kita adalah orang kudus. Tapi dalam konteks pengalaman realita kehidupan kita sehari-hari, kita tidak langsung sempurna dalam sifat watak karakter setelah kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Jujur saja. Tetapi potensi kekuatan benih ilahi itu telah ditancapkan secara ajaib, secara tersembunyi, secara rahasia, tapi kita bisa rasakan perubahan dalam hidup kita. Kita dimungkinkan, dimampukan untuk melakukan apa yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya sering saya berkata kepada kita, ada perbedaan antara hidup di dalam dosa dengan jatuh ke dalam dosa. Dengarkan baik Bapak Ibu Saudara, tolong kita tangkap pesan ini. Ada perbedaan antara hidup di dalam dosa dengan jatuh ke dalam dosa. Dengarkan ini. Orang yang sudah mengalami kelahiran baru, mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, mustahil, tidak mungkin hidup di dalam dosa. Hidup di dalam dosa artinya ada dalam perhambaan, perbudakan, penguasaan dosa. Tidak mungkin orang yang mengalami kelahiran baru, perjumpaan pribadi dengan Kristus memiliki hidup seperti itu. Tidak. Tapi bisa saja dia sudah mohon tuntunan, pimpinan, kekuatan, penghiburan, pembelaan dari Roh Kudus. Tapi terpelesek dia jatuh dalam dosa. Itulah yang disebut dengan jatuh dalam dosa. Bukan karena keinginan, kesukaannya, atau barangkali ada situasi, kondisi, keadaan tertentu, akhirnya dia jatuh dalam dosa. Maka Alkitab berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan setia dan adil. Karena itu Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi jangan dipakai 1 Yohanes 1 ayat 9 sebagai kesempatan, peluang untuk berlimpah-limpah melakukan dosa. No.
Paulus pernah berkata dalam kitab Roma, apakah dengan bertambahnya kasih karunia kita makin banyak berbuat dosa supaya kan bertambah kasih karunia? No, keliru. Keliru. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya perlu sampaikan kepada kita, aku pasti selamat. Yes, Allah bekerja untuk kita. Itu sebabnya dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Agar barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi jangan lupa, setelah Allah bekerja untuk kita melalui karya korban Kristus, kita pasti sudah selamat. Tapi setelah itu, Allah bekerja di dalam kita. Kita pasti berubah. Allah bekerja di dalam kita artinya memproses kita, memulihkan kita, menyempurnakan kita, sifat watak karakter yang masih saja ada dalam diri kita, diproses sedemikian rupa. Bagaimana cara Tuhan memproses kita? Saya sudah kasih tahu beberapa waktu yang lalu, ada dua cara. Yang pertama, melalui kebenaran firman Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan. Dengan ketaatan kita step by step, langkah demi langkah, melakukan, menaati, mengerjakan, memelihara firman, kita makin dipulihkan, diubahkan, disucikan, dimurnikan, disempurnakan dalam Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata kembali, Yohanes 17:17, kuduskanlah mereka dengan kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Firman yang kita terima, yang mensuplai dahaga rohani kita setiap hari, itu firman yang menyucikan dan menguduskan kita. Apalagi dengan kekuatan Roh Kudus kita dimampukan melakukannya. Yang kedua, bagaimana cara Tuhan memulihkan, mengubahkan, menyempurnakan kita? Dengan Tuhan mengizinkan berbagai badai, suka dan duka, pergumulan, persoalan, kesulitan, kesukaran yang terjadi dalam hidup kita. Saya kasih tahu, kesukaran, masalah, sakit, penyakit, persoalan bukan musuh yang membuat kita hancur. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Jangan salah tangkap, salah mengerti tentang pesan Tuhan. Kesukaran, kesulitan sebenarnya sebagai pentas jalan yang lebar bagi Tuhan untuk semakin menyempurnakan kita, semakin mengingatkan, menyadarkan kita terbatas. Kita butuh kasih karunia Tuhan, kita butuh Tuhan, kita butuh bergantung, berharap dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Ingat ya, aku pasti selamat, Allah bekerja untuk kita. Yang kedua, aku pasti berubah. Berarti Allah bekerja di dalam kita, memproses kita dengan situasi, kondisi, keadaan, dengan kelaparan, kehausan akan firman. Dan yang ketiga, Allah bekerja melalui kita. Allah bekerja melalui kita. Itulah sebabnya Yesus selama 3,5 tahun mempersiapkan murid-muridnya, memberikan contoh, memberikan teladan bagaimana melayani, mengajar mereka tentang kebenaran, dengan maksud dan tujuan Yesus ada masanya akan kembali ke sorga. Maka yang akan meneruskan master plan, proyek Allah yang besar, amanat agung itu dipercayakan kepada murid-murid. Dari murid-murid kepada murid-murid, dari murid-muridnya kepada murid-murid, dari murid-murid itu kepada murid, sampai kepada saudara, kepada saya saat ini. Kita punya tugas, punya tanggung jawab untuk berbuat baik, untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jangan sampai eksistensi keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini justru mempermalukan nama Tuhan. Tetapi sebaliknya, marilah kita mempermuliakan nama Tuhan lewat kesaksian kita, lewat kata-kata kita, lewat raut wajah kita, lewat sapaan kita, lewat apa yang kita perbuat, lakukan dan kerjakan. Kita berbuat baik, menjadi kesaksian bagi sesama, dan kemuliaan yang menyenangkan dan menyukakan hati Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, makanya dikatakan karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman kepada Kristus, bukan hasil usaha kita, bukan pekerjaan kita. Jangan ada orang membanggakan diri di hadapan Allah. Dengarkan baik, inilah keunggulan dan yang sangat luar biasa membedakan kekristenan dengan orang-orang lain. Orang-orang lain mereka lakukan kebaikan untuk selamat, tapi kita melakukan kebaikan
oleh karena kita telah diselamatkan. Dan jangan lupa, tidak boleh kita ini berkata, karena perbuatan baikku, karena amal salehku, maka aku masuk surga. Berarti kita pasti bisa membusungkan dada, tolak pinggang di hadapan Tuhan dengan berkata, karena perbuatan baikku, karena kehebatanku, karena kesucianku, karena ketaatanku, aku diselamatkan. Kekristenan tidak punya konsep, pengertian, gagasan, ide, pemahaman seperti itu. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Tetapi yang jangan lupa, kita ini buatan Allah, godokan Allah, bentukan Allah. Kita ini dibentuk, Bapak Ibu Saudara. Dibentuk artinya diproses, digodok kita ini. Karena setelah status kita menjadi orang-orang percaya, anak-anak Allah, orang-orang kudus, masih ada kekurangan, kelemahan dalam diri kita. Dengan penyerahan kita, ketundukan kita, dengan masalah yang datang silih berganti dalam hidup kita, dan kita responi, tanggapi secara positif, itulah yang memproses kita sehingga menjadi sempurna seperti Kristus. Oleh karena itu saya ingatkan, kasih pesan kepada kita, jangan pernah dikuasai ketakutan, kecemasan ketika Bapak Ibu Saudara menghadapi tantangan, pergumulan, kesulitan dalam hidup. Dengarkan baik kalimat ini, cantik sekali, bagus sekali. Kesulitan, kesukaran bukan jalan untuk menghancurkan hidup kita. Masalah, persoalan, pergumulan yang kita hadapi bukan jalan untuk membuat kita gagal. Tidak. Tapi jalan Tuhan untuk membuat kita bergantung kepada Tuhan, membutuhkan Tuhan. Jalan bagi Tuhan untuk memproses kita, membentuk kita, menggodok kita, sehingga sifat watak karakter kita berubah dan menjadi seperti Kristus. Saudara dikasih Tuhan, setelah kita sudah berubah, baru kita berbuah. Allah bekerja melalui kita. Makanya dikatakan di sini, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, supaya kita hidup di dalam perbuatan baik itu. Jadi karena kita sudah diselamatkan, kita sudah diubah, dibentuk, maka kita hidup dalam perbuatan baik itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau tekankan dan sampaikan kepada kita saat ini, tetaplah setia, tetaplah tekun, dan tidak menjadi lemah. Kalau itu yang kita lakukan, kita pasti menuai apa yang kita tabur. Makanya di dalam Galatia, kita lihat dulu Galatia 6, ayat yang ke-7 sampai 8 dikatakan demikian. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, apa yang kita tabur, apa yang kita perbuat, itu maksudnya. Apa yang kita kerjakan, itu juga yang akan dituainya. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu sendiri. Mari kita menabur kebaikan. Mari kita tidak bosan-bosan, tidak jamur-jamur buat kebaikan. Karena ternyata kalau kita menanam pohon mangga, kita akan menikmati buah mangga. Kalau kita menanam semak duri, jangan pernah berharap akan menghasilkan buah anggur. Gak mungkin, mustahil. Kalau semak duri yang kita tanam, yang kita tuai adalah semak duri, gak ada hasilnya, merugikan, menyanyiakan waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Mari kita tanam yang baik, maka kita menuai yang baik. Dan hidup kita menjadi kesaksian bagi sesama, serta menjadi memuliakan dan menyenangkan hati Bapa.
pertolongan, segeralah berbuat baik, segeralah tolong. Karena detik demi detik bermanfaat bagi dia untuk diselamatkan dari rasa sakit, dari derita yang dialami dari kecelakaan itu. Contoh ini. Jangan sampai tanya agamanya apa, marganya apa. Apalagi orang Batak. Kalau marga Nababan ku tolong, ke luar marga Nababan jangan ku tolong. Contoh ini karena saya marga Nababan. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi ada penekanan di sini yang menjadi prioritas. Janganlah kita jamu-jamu berbuat baik. Selagi masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada saudara-saudara kita seiman. Nangkap maksudnya. Saudara-saudara kita seiman. Sesama orang percaya tubuh Kristus gereja Tuhan. Dan tentunya itu bisa terlihat dari saudara-saudara kita terdekat. Kenapa dikatakan saudara-saudara seiman? Apakah di sini menunjukkan bahwa kita memberikan garis pemisah demarkasi yang jelas untuk tidak membuat baik orang lain? Tidak. Itu menunjukkan kepada orang-orang terdekat kita. Ada satu istilah dalam orang Batak, saya bahasa Indonesia kan. Mauas ditoro di sapuran. Ada yang tahu nggak ini kira-kira? Mauas ditoro di sapuran. Mauas itu adalah haus. Ditoro di sapuran. Di bawah sapuran itu air terjun. Haus di bawah air terjun. Ini filosofi yang sangat mendalam. Bagaimana mungkin haus di bawah air terjun? Bukan mata air terjun. Air terjunnya bersih lagi. Higienis. Langsung bisa diminum. Tapi dia haus di bawah air terjun. Saudara dikasih Tuhan, ada seseorang mengalami kelaparan di tengah-tengah, di sekelilingnya orang yang sangat diberkati. Jangan sampai kita punya keluarga, kakak adik, abang-abang, termasuk orang tua kita lupakan sedemikian rupa. Kita tidak mau tahu, tidak mau peduli. Kita kan sudah masing-masing berkeluarga. Tanggung jawab masing-masing dong. Oh, itu konsep duniawi. Konsep orang-orang yang tidak bertumbuh dalam Tuhan. Kalau orang bertumbuh dalam Tuhan, Tuhan, Engkau berikan kepadaku segini sekarang. Aku mau berbagi bagi sesamaku. Karena aku mau berbuat baik. Aku mau menjadi berkat bagi sesamaku. Dan orang-orang yang melihat perbuatan kita itu, mereka memuliakan Bapa di sorga. Dengarkan baik, salah satu sebutan bagi orang-orang percaya murid-murid Kristus disebut adalah terang dunia. Terang dunia. Kalau kita punya terang, punya pelita, tidak mungkin kita taruh di bawah tempat tidur di kolong. Tidak. Tapi kita akan taruh di atas kaki Dian. Dengan maksud dan tujuan supaya setiap orang di dalam rumah itu mendapatkan terang, manfaat daripada pelita itu sendiri. Dengan demikian kata Yesus dalam khotbah di bukit, supaya melalui perbuatanmu yang baik, orang lain memuliakan Bapa di sorga. Perbuatan baik yang kita lakukan bukan supaya kita selamat, tapi sebagai bukti buah iman, buah keselamatan, buah pertobatan kita. Dan sekaligus hidup kita menjadi kesaksian yang mempermudahkan nama Tuhan. Orang lain akan berdecak kagum, takjub, terheran-heran akan Tuhan yang kita sembah. Karena kita menunjukkan perbuatan baik itu lewat apa yang kita lakukan kepada sesama kita manusia. Jadilah seperti orang Samaria yang baik hati. Dia tidak menanyakan agamamu apa, sukumu apa, kamu orang mana, tidak. Ketika dia lihat ada seorang yang babak belur, dirampok habis-habisan, ditinggalkan dalam keadaan sekarat, dia berbelas kasihan. Beda dengan imam. Imam itu sekarang itu pendeta. Beda dengan Lewi. Lewi itu sekarang ini konteksnya adalah pengerja-pengerja di rumah Tuhan. Melayani Tuhan, hamba Tuhan katanya. Tapi tidak punya rasa, tidak tersentuh sama sekali oleh belas kasihan, peduli kepada orang yang dirampok habis-habisan itu. Inilah zaman Edan, bukan lagi Taman Eden Bapak Ibu Saudara. Zaman Edan. Dan jangan kita ikut edan-edanan. Mari kita ikut dalam menikmati suasana Taman Eden, bukan Taman Edan.
Taman Eden adalah taman di mana kita egois, mementingkan diri sendiri. Yang abadi di dunia ini adalah kepentingan. Kalau tidak ada kepentinganku di situ, gak mungkin aku berbuat apa-apa di situ. Itu adalah sifat watak karakter, bukan orang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita saat ini. Dengarkan baik. Allah memperhitungkan sebagai sebuah kebenaran kepada Abraham. Kapan Allah memperhitungkan sebagai sebuah kebenaran kepada Abraham? Sebagai bukti kepercayaan, bukti imannya. Ketika Tuhan meminta kepada Abraham, Abraham, maka sahutnya, ya Tuhan. Maka kemudian Allah berfirman, ambillah anakmu yang kau kasihi, anakmu yang tunggal, anakmu yang ke-satu-satunya itu. Bawalah dia ke tempat sana, persembahkan ini sebagai korban bakaran bagiku. Perhatikan baik, ini adalah kata-kata seperti petir di siang bolong. Kenapa? Saking baru senang-senangnya, bangga-bangganya, sukacitanya, setelah menanti 25 tahun kelahiran seorang Ishak, itu pun sudah sempat melenceng dengan mengawini Hagar, budaknya atas usul dari Sarah. Setelah didapatkan kurang lebih berumur 13 sampai 15 tahun, ini Ishak, Tuhan berfirman, ambil anakmu yang kau kasihi, anakmu yang tunggal, anakmu satu-satunya, persembahkanlah dia di Bukit Moria sebagai korban bakaran. Wow, saudara dikasihi Tuhan, kalau dikatakan dipersembahkan sebagai korban bakaran, berarti pengertiannya mati, wafat, almarhum, meninggal. Tapi apa yang terjadi? Abraham tidak berkata, Tuhan, apakah Tuhan yang Maha Kasih berlaku tidak adil seperti ini? Aku kan sudah bangga dan senang, di mana firman-Mu digenapi, janji-Mu digenapi. Aku menanti 25 tahun. Aku gak mau Tuhan, aku berat. Aku tidak mau. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tapi Alkitab berkata, keesokan paginya, pagi-pagi benar, dia mempersiapkan segala sesuatu. Dia berangkat bersama Ishak anaknya. Dia pikulkan kayu bakar untuk membakar Ishak nantinya di Bukit Moria, di badan, di punggung daripada Ishak. Dan dia bawa 2 orang hamba atau bujangnya. Di tengah jalan dia berkata, hai kedua hambaku, tinggallah di sini. Aku bersama anak ini akan pergi ke bukit sana. Kami akan mempersembahkan korban di sana. Dan nanti kami akan kembali. Wow, kata-kata iman. Nanti kami maksudnya Abraham dan Ishak. Padahal Abraham tahu Ishak ini akan dikorbankan, berarti mati. Sebenarnya yang benar kalimatnya secara pikiran logika kita, aku akan kembali. Ini menunjukkan kata-kata iman perlu kita praktekkan dalam hidup. Sekalipun kelihatannya perintah Tuhan sudah begitu jelas bahwa Ishak akan dipersembahkan di Bukit Moria, tapi dia berkata kepada bujangnya, nanti kami akan kembali. Dan nanti itu tergenapi. Benar-benar baik Abraham maupun Ishak kembali bertemu lagi dengan bujangnya, dan mereka pulang ke tempat mereka. Saudara dikasih Tuhan, sepanjang perjalanan setelah berpisah sementara dengan kedua bujangnya, hambanya ini, maka Ishak pun bertanya, ayah, di manakah korban bakaran itu? Bukankah api sudah ada? Bukan kayu bakar sudah ada? Di manakah hewan yang mau kita korbankan itu? Apa jawaban Abraham? Nanti Tuhan akan menyediakannya bagi kita, anakku. Dia belum berkata terus terang. Barangkali mungkin disayat dan sedih hatinya, tapi tetap dia lakukan dengan gigih firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, setelah sampai di Bukit Moria, dia atur mesbah korban bakaran. Setelah selesai, dia ikat Ishak. Saya sedang berpikir-pikir, Ishak itu kan remaja. Remaja itu kuat-kuatnya tenaganya. Kalau Ishak mau melawan, bisa. Bisa, apalagi sudah kakek-kakek. Umur Abraham saat itu sudah di atas 100.
Ini kakek-kakek yang sudah tua ini bisa barangkali didorong jatuh langsung. Tapi Ishak taat. Setelah sudah diikat, ditaruhlah di mezbah korban bakaran. Dia ambil pisau, siap-siap untuk menyembelih Ishak. Tiba-tiba malaikat Tuhan berbicara. Hei, jangan kau apa-apakan anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Sekarang aku sudah tahu bahwa engkau tidak segan-segan menyerahkan anak itu. Dengan kata lain, sekarang aku sudah mencicipi, sudah menikmati, sudah mengalami ketaatanmu Abraham, perbuatanmu yang baik, kerelaanmu mengorbankan Ishak anakmu. Aku sudah tahu. Apakah sebelumnya Tuhan sudah tahu? Tahu dong, Allah itu Alfa dan Omega. Tapi Tuhan belum mencicipi, belum menikmati, belum mengalami ketaatan Abraham. Karena sebelumnya hanya tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi setelah Abraham sudah melakukan, Allah menikmati. Inilah kalimat Alkitab yang berkata, barang siapa mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Dikenal itu ginosko. Dialami, dicicipi, dinikmati oleh Allah. Ketundukan kita, ketaatan kita, perbuatan baik kita yang didasari dengan iman kita lakukan, itu adalah menyenangkan hati Bapa. Kita dikasihi oleh Bapa, kita dikenal oleh Bapa. Bagaimana kita mengasihi Allah? Dengan melakukan perintahnya. Apa perintahnya? Melakukan perbuatan baik kepada sesama dan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan, Abraham menunjukkan imannya yang benar dengan perbuatan-perbuatannya yang benar. Kalau Bapak Ibu Saudara berkata saat ini, aku punya iman yang benar, iman yang dinamis, iman yang bertumbuh, iman yang menyelamatkan. Tapi kalau kita tidak menunjukkan hal itu dengan perbuatan baik, maka patut tanda tanya besar iman kita. Kenapa? Karena iman yang benar pasti terlihat, dicicipi, dinikmati orang lain, bahkan dinikmati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang benar. Mari selamat berbuat baik. Jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan berbuat baik. Saya bacakan untuk kita Galatia 6 tadi, ayat yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ayat ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan menjadi lemah. Jangan stop. Jangan berhenti untuk berbuat baik sebagai buah keselamatan, buah iman, buah pertobatan. Tunjukkan sifat watak karakter kita. Bukan lagi mengarah kepada keegoisan, kepentingan diri sendiri, tapi kita rindu supaya kita yang sudah diberkati dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya, menjadi berkat bagi sesama kita. Selamat tidak jemu-jemu berbuat baik. Selamat tidak bosan-bosan berbuat baik. Lakukanlah terus itu. Maka hidup kita menjadi kesaksian bagi sesama dan kehormatan kemudian bagi Tuhan. Selamat menikmati libur hari ini. Merdeka, merdeka, merdeka. Nanti saya akan membahas mengenai apa yang akan kita lakukan, kita pakai untuk apa kemerdekaan kita. Saya akan bawakan itu nanti siang, karena dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati sekaligus menolong kita untuk tetap setia berjalan dalam kebenarannya. Amin. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang telah berkenan bergabung pada saat ini. Terima kasih juga untuk Bapak terkasih, Bapak Sinyo Lopati, yang terus setia mendukung kami dengan mengirimkan bintang. Terima kasih juga untuk yang sudah menuliskan komentar, apakah positif, apakah negatif, karena saya tahu, saya sangat bersyukur, berterima kasih Bapak Sinyo Lopati. Kenapa? Karena ada orang-orang dari keyakinan lain yang bergabung di laman ini. Ini sebagai peluang, ladang kesempatan bagi kita untuk memberitakan kebenaran. Yang membuat orang bertobat bukan manusia, tapi Roh Kudus
yang mencelikkan mata hati, mata rohani orang. Biar melalui pemberitaan yang sudah kita sampaikan, iman timbul dari pendengaran. Biar iman ditimbulkan Roh Kudus kepada mereka-mereka yang berkenan bergabung kepada kita di dalam laman ini. Mari